Salah bertahan, Liverpool bisa tantang Man City lagi. Liverpool sempat terancam kehilangan Mohamed Salah musim panas ini seiring hadirnya minat dari klub Arab Saudi Al-Ittihad. Tak tanggung-tanggung, Al-Ittihad menyiapkan dana hingga 200 juta pound. Masalahnya buat Liverpool adalah mereka tak akan bisa mencari pengganti Salah jika si pemain menginginkan pergi, karena bursa transfer Eropa sudah ditutup pada tanggal 1 September lalu. Sementara bursa Arab Saudi baru ditutup Kamis, tanggal 7 September. Tapi beruntung buat Liverpool, Salah tak tergoda untuk hengkang. Manajer, si merah, Jurgen Klopp sebelumnya sudah menegaskan tak berniat melepas Salah, karena dia dianggap sebagai aset sangat penting. Ex-pemain Liverpool Jermaine Pennante melihat bertahannya Salah sebagai modal yang sangat bagus musim ini. Melihat performa tim yang tampak membaik, Salah berpeluang memimpin mereka kembali bersaing di pertarungan titel. Ekspektasi minimalnya adalah 4 besar. Cara kami memulai musim sejauh ini 10 kali lebih baik daripada musim lalu. Mereka tampak solid, agak khawatir sih dengan pertahanan, tapi saat menyerang mereka tampak kuat. Lini tengahnya sangat bagus sekarang. Muda, penuh energi, Szoboszlai tampak sangat bagus. Mempertahankan Mo Salah bukan cuma bagus buat Liverpool, tapi bagus buat segala sesuatu terkait Liverpool. Para pemain akan melihat Mo ada di sana, mereka tahu apa yang akan dia berikan. Gol-gol, asis-asis, dan dengan dia bertahan di sana, mereka sekarang harus berniat menantang Manchester City seperti 5 tahun terakhir, kecuali musim lalu. Situasi kontrak Bruno Guimaraes dipantau Manchester City dan Liverpool. Newcastle United terus berusaha untuk melanjutkan proses perpanjangan kontrak dengan Bruno Guimaraes setelah menolak tawaran yang diajukan oleh beberapa klub besar Eropa sepanjang tahun ini, berdasarkan informasi yang diperoleh 90 Min. Guimaraes sukses berkembang menjadi salah satu gelandang terbaik di Liga Inggris sejak didatangkan Newcastle dari Lyon pada Januari tahun 2022. Dan ia menjadi salah satu pemain kunci dalam keberhasilan timnya finish di posisi 4 besar dan masuk ke fase grup Liga Champions. Klubnya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memberikan sorotan terhadap perkembangan tersebut. Newcastle telah berusaha untuk menjalani negosiasi perpanjangan kontrak dengan Guimaraes jelang akhir 2022, tetapi saat itu kedua pihak tidak dapat mencapai kesepakatan. Dalam bursa transfer Januari tahun 2023 lalu, Real Madrid menghubungi Newcastle terkait peluang untuk mendatangkan Guimaraes. Sementara situasi ini juga dipantau oleh Chelsea, Manchester City, dan Liverpool. Tetapi, The Magpies menegaskan bahwa mereka tidak akan menjual pemain asal Brasil tersebut dan ia juga tidak ingin hengkang. Proses negosiasi perpanjangan kontrak disebut akan segera mencapai titik akhir. Guimaraes akan segera memperpanjang kontraknya di St. James Park hingga 2028. Kontraknya saat ini akan habis pada 2026. Saya ingin menjadi legenda di sini. Saya paham bahwa klub ini dapat menjadi klub besar. Ini adalah cerita yang lucu, tetapi ketika saya mendapat kesempatan pindah ke sini, banyak yang heran dengan keputusan saya. Banyak yang mengatakan ini dapat mengurangi peluang saya masuk ke skuad timnas Brasil, bahwa klub ini dapat terdegradasi. Friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside. Oh, why can't I? Will someone look for me? Gebrakan strategi baru Pep Guardiola yang berbuah manis. Setelah bursa transfer musim panas 2023 ditutup, Pep Guardiola harus membuat beberapa penyesuaian taktik. Sebab, Pep harus melepas beberapa pemain dan rekrutan pemain baru. Tanpa Cancelo, Pep sejatinya masih punya stok pemain di posisi bek sayap. Dia masih punya Nathan Ake yang fasih bermain sebagai bek kiri. Lalu, ada Rico Lewis yang tampil menjanjikan. Namun, dengan kondisi di atas, Pep justru memilih untuk memeras otak dan membuat terobosan dalam hal taktik. Man City kini bermain 3 bek tanpa wingback. Lazimnya, ketika seorang manajer memakai 3 bek sejajar, mereka akan memakai 2 wingback. Hal tersebut berlaku pada formasi 3-5-2, 3-4-3 dan beberapa varian taktik tersebut. Selalu ada 2 wingback yang ditempatkan di lini tengah.
Pep dengan formasi 3-2-4-1 tak punya tempat untuk pemain berposisi wingback. Dua pemain di lini tengah perannya adalah pivot. Pep memakai jasa Rodri dan Bernardo Silva untuk peran tersebut. Sementara, 4 pemain di belakang Erling Haaland juga tak ada yang bertipe wingback. Pep memainkan gelandang serang atau winger. Komposisinya adalah Jack Grealish, Kevin De Bruyne, Phil Foden, dan Kovacic. Biasanya, pada skema 3-4-3 atau 3-5-3, wingback akan berada pada posisi sejajar dengan 3 bek tengah ketika bertahan. Saat tim dalam posisi menyerang, wingback akan bergerak layaknya winger dan dekat dengan penalti lawan. Taktik Pep Guardiola berbeda, tak ada wingback. Pep juga tak mengandalkan winger dan gelandang serang untuk turun membantu bek tengah. Sebagai solusi, Pep memberi tugas pada Rodri dan Bernardo Silva untuk menjadi bek tambahan. Saat Rodri atau Silva turun dan membantu Ruben Dias, maka Nathan Ake dan Kyle Walker akan melebar untuk membuat formasi 4 bek sejajar. Ramai pemain top pindah ke Arab Saudi, bintang Manchester City Rodri, kami enggak suka. Rodri menyerukan adanya tindakan pengendalian untuk menghentikan talenta-talenta top Eropa hijrah ke Liga Pro Saudi. Beberapa bintang top termasuk rekan setim Rodri di Manchester City, Riyad Mahrez dan Aymeric Laporte pindah ke Timur Tengah musim panas ini yang menurut gelandang Spanyol, situasi tersebut mengkhawatirkan sepak bola Eropa. Rodri ingin ada semacam tindakan pengendalian yang diambil untuk memastikan Eropa tidak kehilangan talenta-talenta terbaik di masa depan. Berbicara kepada Manchester Evening News, Rodri berkata, "Jelas, sepak bola Eropa kalah dalam situasi ini dan ini merupakan pendapat yang sangat khusus dari para pemain yang memutuskan untuk pergi ke liga-liga ini. Hal ini sangat dapat dimengerti karena banyaknya uang yang mereka tawarkan. Saya pikir ini adalah masalah pribadi bagi setiap orang untuk memutuskan sendiri. Kami, orang-orang Eropa, tidak terlalu menyukainya. Hal ini harus dikendalikan dengan cara tertentu karena berkurangnya talenta ini karena pada awalnya sepertinya hanya para veteran yang berada di masa senja karir mereka, namun sekarang ada anak-anak muda yang pergi. Keputusan mereka memang dihormati, tetapi orang-orang yang mengambil tindakan harus mengendalikan situasi ini."